Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan bahas soal yang diberikan oleh Ibu, yakni P22A di dalam buku Accounting Principle Weigan dengan judul The Recording Process. Nah, Lena Von ini adalah akuntan berlisensi. Nah, jadi berarti dia adalah perusahaan jasa memberikan jasa akuntansi. Nah, selama bulan pertama dari operasi bisnisnya, Lena ini memiliki transaksi-transaksi berikut ini. Dari bulan Mei tanggal 1 sampai tanggal 31. Jadi ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaannya Lena selama bulan Mei. Nah, ini akun-akun yang akan digunakan oleh Lena untuk mencatat transaksi-transaksinya ini. Kemudian yang ini, yang nomor ini itu adalah nomor akunnya. Nah, kemudian pertanyaannya, siapkanlah catatan yang diperlukan dari transaksi di atas. Berarti di sini kita disuruh bikin journal entries. Kita disuruh menjurnal di jurnal umum. Kemudian prepare trial balance. Kemudian ini siapkan neraca saldonya. Trial balance itu berarti neraca saldo. Nah, kita gini, ini kan disuruh catat semua transaksi, kemudian bikin trial balance. Nah, untuk bikin trial balance ini, kita harus posting dulu journal entries yang kita bikin ke dalam buku besar atau general ledger. Jadi, record all transaction, kemudian posting to general ledger and make a trial balance. Oke, kita lanjut. Jawabannya. Nah, ini general journal. General journal itu ini tanggal, date-nya, ini akun yang akan didebit atau dikredit. Kalau untuk yang kreditnya kita itu harus jorokkan ke dalam spasinya, kayak gini. Nah, jorokkan ke dalam. Nah, kemudian ini buku besar. Buku besar itu terdiri dari banyak-banyak akun. Ini kita pakai account T, buku besarnya dalam bentuk akun T. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya transaksinya. Nah, ini. Tanggal 1 Mei, shareholders berarti ini pemiliknya. Karena ini adalah PT, mungkin berarti ini modalnya itu terdiri dari saham-saham. Jadi modalnya itu terdiri dari saham-saham. Pemegang saham itu namanya shareholders. Jadi shareholders itu menginvestasikan sebesar 20.000. Dan untuk penggantian ordinary shares. Ordinary shares ini berarti saham biasa. Nah, jadi shareholders dapat saham dari perusahaan kita dan kemudian kita dapat uang kas sebesar 20.000. Jadi di sini berarti kas kita bertambah sebagai perusahaan sebesar 20.000 karena shareholder invested cash. Kemudian saham biasa kita terbitkan untuk pemegang saham, berarti itu modal. Saham biasa ini modal. Berarti ordinary share itu dikredit sebesar 20.000. Jadi, cash bertambah, share capital ordinary juga bertambah. Yang ref di sini itu masukkan nomor akunnya. Ini nomor akun di sini. Nomor akun cash itu 101, nomor akun untuk share capital ordinary itu 311. Nih. Kemudian yang cash sama share capital ordinary ini kita posting ke buku besar. Ini general ledger kita. Nah, cash tadi kan bertambah di debit sebesar 20.000. Maka kita masukkan ke sini debit di cash 20.000. Ini debit, ini kredit. Ini masukkan debit 20.000, tanggalnya tanggal 1 Mei.
Kemudian share capital ordinary itu dikredit Mei 20.000. Lanjutkan soalnya. Hire a secretary receptionist salary 2.000 per bulannya. Jadi ini kita merekrut resepsionis dengan gaji 2.000 per bulannya. Nah, ini bukan merupakan transaksi keuangan. Kenapa? Karena di sini kita baru meng-hire. Meng-hire berarti kita baru merekrut. Kita rekrut resepsionis ini dengan gajinya nanti itu 2.000. Berarti nanti setelah dia bekerja, baru nanti kita mengeluarkan kas sebesar 2.000 untuk gajinya. Nah, sekarang kita baru merekrut, berarti belum ada kita keluar uang apapun dan kita juga belum pakai jasanya dia. Berarti nggak ada transaksi yang harus dicatat. Berarti yang ini no journal entries yang harus dibikin. Jadi nggak ada catatan jurnal yang harus kita bikin. Kemudian kita lanjut soal ketiga. Dibeli supplies sebesar 1.500 on account. On account berarti kita belinya secara kredit. Kalau kita belinya secara kredit berarti kita itu kalau beli secara kredit berarti kita ngutang ke Harting Supplies Company. Jadi di sini kita beli supplies berarti supplies kita bertambah kan. Supplies bertambah sebesar 1.500. Kemudian kita karena on account berarti hutang bertambah sebesar 1.500. Berarti supplies itu aset, hutang account payable itu liabilities, berarti bertambahnya di kredit. Berarti debitkan supply sebesar 1.500 dan kemudian kreditkan account payable sebesar 1.500 karena nilainya bertambah. Nih. Supplies bertambah sebesar 1.500, account payable juga bertambah nilainya sebesar 1.500. Kemudian kita posting ke buku besar atau general ledger ini. Supplies bertambah tanggal 3 di debit sebesar 1.500. Kemudian account payable bertambah sebesar 1.500 di kredit tanggal 3 Mei. Kemudian kita lanjutkan transaksinya. Tanggal 7 membayar office rent sebesar 900 for the moon. Jadi untuk bulan Mei ini kita bayar office rent sebesar 900. Office rent berarti sewa kantor. Nah, berarti beban sewa kantor bertambah kan sebesar 900, kemudian kreditkan kas karena kita bayar 900. Berarti kas kita berkurang. Jadi nomor 7 itu transaksi nomor 7, tanggal 7 maksudnya, itu rent expense bertambah 900, kemudian cash berkurang sebesar 900. Kemudian kita posting rent expense ini. Rent expense bertambah di debit sebesar 900, kemudian cash kita tanggal 7 itu berkurang sebesar 900, berkurang di kredit kan, ini di kredit. Kemudian tanggal 11 complete a tech assignment and bill client 2.000 for service perform. Jadi di sini kita itu nagih klien itu sebesar 2.800 untuk jasa yang kita berikan. Di sini bill berarti kita baru menagih. Jadi di sini kita tagih si pelanggan itu sebesar 2.800 atas jasa yang kita berikan. Nah, berarti pendapatan jasa kita bertambah dong. Pendapatan jasa itu bertambah di kredit sebesar 2.800 karena dia pasifa kan. Nah, bertambah di kredit sebesar 2.800. Nah, kemudian berarti debitnya apa? Debitnya itu berarti account receivable.
piutang. Kenapa piutang? Karena kita baru menagih, kita tagih pelanggannya, berarti kita belum terima kasnya. Oke, berarti account receivable bertambah di debit, kemudian service revenue bertambah di kredit. Ini dia. Account receivable bertambah di debit 2.800, service revenue bertambah di kredit sebesar 2.800. Nah, kemudian kita catat account receivable ini bertambah di debit 2.800 tanggal 11 Mei. Kemudian tanggal 11 service revenue kita bertambah di kredit sebesar 2.800. Kemudian kita lanjutkan transaksinya. Tanggal 12 menerima 3.500 secara di muka, advance ini di muka, management consulting engagement. Berarti menerima, yang kita nerima kalau yang di muka itu biasanya apa? Yang kita terima berarti itu adalah pendapatan kan? Berarti ini pendapatan diterima di muka. Kalau misalnya nanti ini mengeluarkan 3.500 advance. Kalau yang dikeluarkan apa? Beban kan? Berarti itu beban dibayar di muka. Ini kan receive berarti itu advance, berarti pendapatan yang diterima di muka atas jasa manajemen. Jadi di sini pendapatan diterima di muka itu apa? Liability kan? Liability bertambah di mana? Di kredit. Jadi liability itu bertambah di kredit. Berarti di sini unearned revenue itu berarti pendapatan yang diterima di muka itu dikredit sebesar 3.500 bertambah nilainya. Kemudian debitkan kas. Kenapa debitkan kas? Karena kita receive $3.500, berarti ini kita terima kas. Berarti kas di debit sebesar 3.500 bertambah nilainya. Kemudian unearned revenue itu bertambah juga nilainya di kredit sebesar 3.500. Nah, ini dia. Nih, tanggal 12. Cash bertambah 3.500 di debit, unearned service revenue bertambah nilainya di kredit sebesar 3.500. Nah, ini cash. Nih, cash bertambah 3.500 di debit, kita posting ke buku besar. Kemudian unearned service revenue itu kan liability. Nih, kreditkan 3.500. Taruh di kredit. Kemudian kita lanjutkan. Receive cash 1.200 for service perform untuk Lokiel Co. Jadi ini kita terima kas sebesar 1.200. Berarti di sini kita kan terima kas. Berarti kas kita bertambah sebesar 1.200 buat apa? Buat jasa service yang kita berikan kepada Lokiel Co. Berarti ini adalah pendapatan jasa. Berarti service revenue. Service revenue bertambah di kredit sebesar 1.200. Nih, cash 1.200 bertambah, service revenue bertambah juga sebesar 1.200 tanggal 17. Ini dia. Service revenue. Cash kan tadi. Nih, cash bertambah 1.200. Kemudian service revenue. Nih, service revenue bertambah di tanggal 17 di kredit sebesar, ini tanggal 17 sebesar 1.200. Kemudian kita lanjutkan soalnya. Paid secretary receptionist 2.000 salary for the month. Jadi buat bulan Mei ini kita keluarkan gaji sebesar 2.000. Besar 2.000 berarti ini beban gaji kan? Berarti ini salaries expense bertambah di debit sebesar 2.000. Kemudian kita karena paid itu berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 2.000. Nih, salaries expense bertambah 2.000 di debit, kemudian cash berkurang 2.000.
kita posting ke buku besar. Nih, cash kita berkurang tanggal 31 2000 di kredit. Kemudian salaries expense bertambah, nilainya di debit sebesar 2000. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, membayar 40% dari saldo kita di Hartik Supplies Company. Hartik Supplies Company ini siapa nih? Transaksi tanggal 3 Mei. Berarti ini kita bayar. Jadi kan ini kita beli supplies on account. Berarti kita beli suppliesnya itu secara hutang. Jadi tanggal 31 itu berarti membayar hutang si Hartik Company. Jadi kita bayar hutang kita ke si Hartik sebanyak 40%. Kita hutangnya itu 1.500, berarti 40% dari 1.500 itu adalah 600. Jadi kita bayar hutang ke Hartik itu 600 hutang, berarti hutang kita berkurang sebesar 600. Hutang berkurang, account payable itu berkurangnya di mana? Di debit kan. Berarti debitkan account payable sebesar 600, kemudian kreditkan apa? Cash, karena kita bayar kan. Nah, berarti cash kita berkurang sebesar 600. Nah, berarti ini jurnalnya. Account payable berkurang 600, cash berkurang 600. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita tentukan saldo dari setiap akun-akun yang ada di general ledger. Nah, ini debitnya jumlahnya 24.700, ini kreditnya jumlahnya 3.500, selisihnya 21.200, letakkan di saldo yang paling besar ini 21.200. Kemudian supplies itu cuma satu transaksi, kemudian berarti saldonya ini di debit 1.500. Nah, sebelumnya ini saldo yang ada di sini itu kita saldo akhir dari setiap akun-akun yang kita posting ini, itu kita masukkan ke trial balance atau neraca saldo. Berarti cash di sini. Nih. Jadi ini untuk Mei 30. Cashnya itu di debit 21.200. Masukkan cash yang tadi 21.200. Ini nomor akunnya. Jadi itu kan dia harus berurutan tadi kan. Jadi kalau dalam menyusun trial balance itu dia harus dari nomor akun yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi masukkan cash sebesar 21.200 yang ada di sini. Nih, 21.200 debit. Kemudian supplies itu 1.500 totalnya, masukin ke sini supplies 1.500 debit. Kemudian account receivable itu 2.800, masukkan account receivable, nih 2.800, kemudian account payable itu masukkan kredit 900, ini, kemudian unearned service revenue itu 3.500 di kredit, nah ini. Kemudian share capital ordinary di kredit 20.000. Ini. Kemudian rent expense 900 di debit. Ini. Kemudian service revenue 4.000 di kredit. Ini jumlahkan 2.800 tambah 1.200 dapatnya 4.000. Karena dia sama-sama debit. Jadi ini 4.000 service revenue. Kemudian salaries expense 2.000. Kemudian salaries expense 2.000. Kemudian account payable itu 600, ini kredit, ini debit, selisihnya berarti 900. Angka yang paling besar itu kan di kredit, berarti masukkan di sini kredit, letakkan selisihnya itu di kredit sebesar 900.
Nah, selesai tugas kita hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.